Jadi malam ini kita review dulu sambil nunggu yang lain. Jadi minggu lalu itu ini saya share dulu, share screen, ilustratornya. Kalau bisa, ada ilustratornya bisa dibuka ya, jadi bisa kelihatan. Ini ada ilustrator review minggu lalu bahas membuat gambar secara basic ya. Jadi memang kan ini program gambar vektor, jadi kita harus menguasai membuat gambar dengan alat-alat garis ya. Pembuat gambar itu pensil ya, garis, pen tool. Tapi yang berkuasa sebetulnya ini kalau itu pen tool ya, berkuasa ya. Maksudnya dia bisa mengubah membentuk apa saja dari garis, dari bentuk-bentuk ya, dari garis yang dibuat dari pensil itu dirubah-rubah pakai alat pen tool ya. Walaupun di sini kalau geser-geser pakai direct selection ya kemarin. Jadi kalau geser titik pakai direct selection, kalau geser objek pakai apa tuh? Pakai ini selection ya. Jadi contohnya kalau saya buat lingkaran, tekan shift. Jangan lupa kalau buat lingkaran yang tidak pakai shift, sorry, buat lingkaran yang tidak pakai shift biasanya dia tidak proporsional ya, tidak proporsional. X dan Y-nya nggak sama ya. Kalau pakai shift, tekan shift dulu di keyboard, baru ditarik mouse-nya, pasti dia bulat bulat proporsional ya. Gitu. Nah ini tadi kita merubah objek, membuat objek itu kalau alatnya kalau menggeser objek pakai selection, putar selection, kecilin selection ya pakai shift gitu ya. Kalau besarnya juga selection ya pakai shift lagi. Terus kalau merubah titik ini kalau lingkaran titiknya ada 4 basicnya. Nah ini titik ini bisa digeser pakai satu kali, titiknya diklik dulu satu kali. Ini geser titik, kalau geser ini namanya titik handle tangan, ini juga pakai ini juga. Atau kita contoh pakai ini, kita contoh kita buat apel, kita tinggal pertama kita nambah titik di sini. Ini kita turun dulu misalnya ya. Ini dinaikin dikit ya apelnya, terus kita kasih titik sini 1 2 3 4. Nambah titik itu pakai kemarin pakai ini pen tool. Klik di sini ya. Klik di sini ya. Ikonnya ada plus ya. Plus tekan plus. Ini ada plus. Nah, sekarang titik-titik ini yang tadi kita buat kita geser. Masih pakai pen tool. Kita tekan kontrol ditahan, ini digeser ke atas sedikit, ini geser ke atas sedikit. Ya, ini yang titik ini kita geser ke bawah sedikit, ini kita geser ke bawah sedikit. Nah, kira-kira ini ya, Malang gitu. Ya, ini tinggal mau turun lagi silakan. Atau tetap juga nggak apa-apa. Terus kalau mau nambah garis, kita tinggal pakai pensil bisa, pakai ini juga bisa. Kalau pakai pensil tinggal dibuat garis, misalnya nambah garis ini. Sorry, close dulu, di close dulu, ditekan kontrol, baru buat garis tambahan. Ya, ini. Ya. Tinggal
garisnya ini apakah mau tebal atau tipis, ada di sini ya, di atas. Ini dibuat kecil apa dibuat tipis 0, ini. Walaupun kemarin garis juga bisa diedit pakai yang seperti ini. Ini ya. Nah, garis tebal ada tipis. Kalau kita tebalin, kita tipis. Nah, seperti ini. Terus kalau mau buat lagi, misalnya sini ada apa, angkanya sedikit, bisa kita buat pakai manual, pensil, ya. Ini misalnya, ya, digabung titik-titik, nah gitu, ya. Atau kita buatnya pakai ini pen tool juga bisa, ya. Pen tool, ini klik satu kali, klik kemarin ya. Kita taruh sini, kita untung, terus kemarin supaya ini tangkainya dibuat dua, dibuang satu ke sana, kalau langsung ke sini dia belok seperti ini. Jadi dibuang tangkainya satu, tekan ALT, klik di titik yang terakhir, nah hilang satu kan, terus lanjut, nah, terus lanjutin lagi ke atas, terus bawa ke sini, jadi digabung, ya. Tinggal nanti dirubah, digeser apa bentuk-bentuknya. Digeser pakai titik ini bisa. Tinggal dikasih warna, kasih warna tinggal di warna di sini ganti ya hitam atau ganti warna yang coklat ya. Di klik sini ada coklat dua ya. Tinggal digeser pakai ini. Nah, ini contoh apa, contoh rubah-rubah objek ya. Terus kalau kemarin juga kalau misalnya ada, misalnya ini garisnya terlalu lancip, kalau mau dibuat lengkung kita ada dua cara, pakai ini diklik satu kali, terus sama yang di atas nih, nah jadi lengkung ya, ada kait lengkungnya. Ini kita geser-geser ininya, tangannya, atau pakai ini juga bisa ya, pakai ini tapi tahannya diklik dulu ya, diklik dulu titiknya ini, jadi pilihnya yang ALT tahan, geser, nah dia langsung ada ada tangannya. Nah udah kita geser, kalau geser kita kontrol ya. Nah, itu teknik kemarin ya, berubah ya, tinggal dikasih warna apa ya, kasih warna eh, warna yang eh, kemarin sudah kita bahas tuh, warna merah apa, gradien ya, gradien, tinggal tinggal main gradien ya. Garisnya juga bisa gradien gitu ya. Gradiennya di edit misalnya eh, ini
Nah, itu contoh merubah-rubah. Ya. Apa tuh? Merubah objek, bentuk objek. Alatnya ini text selection, pen tool. Ya. Kalau membuat sesuatu pakai ini, garis pen tool juga bisa. Sama kemarin buat daun misalnya nih, daun di sini kita buat daun kecil, klik satu kali, klik satu kali di sini jangan, kita baru deketin, klik tahan, jangan dilepas mouse-nya, digeser. Terus kaitnya ini dua, jangan langsung ke sini, ya jangan begini, ya walaupun bisa, tapi biasanya ini dibuang satu, diklik satu kali, ditahan Alt, klik satu kali ini gunanya untuk mengatur lengkungannya yang eh, lebih luas gitu ya, diklik satu kali lebih enak kita ngaturnya. Nah seperti ini, tinggal diganti, ini garis dibuang, diklik, eh, kita ganti warna warna gradiennya, gradient tool, kita ganti. Arahnya juga kita ganti pakai gradient tool, ganti warnanya yang merah, jangan merah, hijau, hijau, magenta dan magenta, cyan dan seperti ini. Oh, ini seperti ini contoh, tinggal didekatkan aja. Ini contoh buat objek. Ya, kalau ada pertanyaan diketik aja ya, Mas Bowo, Mas Dian. Sama kalau mau buat misalnya mau manual, mau buat ini arsiran terang gelap, bisa dua cara, boleh pakai gradasi, ya boleh pakai gradasi, maksudnya kalau kita mau tambah putih di sini ya tambahkan ini gradasi putih, ini putih warna putih di sini. Ya, tapi kan bentuknya gini, atau pakai yang bulat gini, linear gradient. Nah seperti ini, kalau mau seperti ini kita harus tariknya dari sini, kalau cahayanya dari sini, atau seperti ini. Ya, tinggal diatur tarikannya. Nah, kalau gini berarti gradiennya kita rubah sini lebih gelap. Kalau ini udah dapat terang, ya ini berarti ini warnanya terlalu banyak. Ini kita kasih agak gelap, ya. Ya, jadi di sini kalau main gradasi harus pinter-pinter membuat apa aliran warna yang halus mungkin gitu ya. Kalau tidak nanti dia kaku. Ya tapi tergantung mau model seperti ini atau lain. Coba kita buat yang lebih gelap, nih tambah lagi warnanya lebih gelap. Nah, ini kita geser, kita tariknya kita agak panjang seperti sini. Nah seperti ini, tarik lagi dulu sini tuh. Nah seperti ini.
Ada juga yang model pakai gradasi seperti ini. Ada juga yang modelnya tetap pakai gradasi tapi nggak nggak banyak gradien, jadi dibuang warna putihnya gini, gradasinya pakai linear seperti ini terus dikasih namanya apa tuh, ininya gradasinya kebanyakan, dikasih arsiran arsiran ini arsiran manual pakai gambar, contohnya ini pakai pensil ya, atau pakai lingkaran lagi juga boleh, pakai pensil lagi misalnya ini yang lebih kita kasih apa seperti ini boleh manual ya, atau buat garis aja terus nanti garisnya ditebelin nggak sampai bawah ya, ini sampai sini terus dikasih bentuk garis yang ditebalin. Nah, seperti ini. Atau tinggal dibalik aja garisnya. Kita di tebalin. Nah, seperti ini. Dikasih dibetulin titiknya, mana yang titiknya kebanyakan dibuang aja. Nah, disentuh titiknya, disentuh aja ya. Nggak usah nggak usah pakai pentul ya, tinggal digeser. Nah, kalau geser tinggal pakai kontrol. Terus kita main opacity ya. Setiap objek di software apa aja sih suka biasanya ada opacity. Opacity. Opacity-nya ada di atas di sini opacity. Opacity. Opacity-nya di sini. Jadi enggak terlalu putih benar gitu. Nah, seperti ini. Ya. Atau di sini mau kasih lebih banyak hitam juga boleh, pakai ini aja, di copy diputar jadi lawannya terang karena ini dia bagian gelap ya, bagian gelap. Bagian gelap ya kita kasih gelap, warnanya ya kita kasih hitam ya, hitam, kasih ini lagi ditebalin, kasih opacity-nya dikurangi. Ya seperti ini ya, ini seperti ini. Tinggal dikasih kalau mau dikasih bayangan silakan, bayangannya dia pakai yang apel aja, diikat ini apel yang ini diikat, atau kalau mau benar-benar real ya ini apa di grup, klik mouse kanan grup, di copy dua. Nah ini tinggal dikasih dia jadi warna hitam aja ya, dijadikan warna hitam. Nah, sorry, hitam garisnya dibuang. Nah udah tinggal di itu ya, tinggal di tinggal di apa tinggal di tidurin ya, ditaruh belakang supaya dia seperti ini. Send to back, klik mouse kanan,
kurang kecil gitu, kecilin aja lah, kembali. Nah seperti ini, tinggal dikasih apa, opacity-nya dikurangi selera kita. Kalau mau diputar, putar juga bisa. Kalau ini cahayanya dari sini berarti ini apa, gesernya agak ke kiri ya, supaya dia bayangannya dari kiri ya, seperti ini. Nah seperti ini contoh membuat objek ya, dari alat tersebut ya. Nah, itu ada pertanyaan ya, contoh saya grup ini dikecilin, kita save. Kalau dikecilin, nah, itu tentang objek basic ya. Nah kemarin juga ini saya buat itu pakai ini. Kemarin juga kita bahas teks tuh, yang sudah saya bilang kalau teks itu bisa dikasih warna kemarin ya. Ya. Ternyata udah berhasil ini ya. Ternyata belum di grup. Ini saya ulangi lagi ya. Ini hurufnya kita edit. Misalnya ini hurufnya supaya jaraknya agak rapat, masih ingat ya. Jadi tinggal dicari bagian karakter di atas. Ini jarak antar huruf saya dekatkan seperti ini, lebih dekat ya. Atau saya buat bold, kalau ada bold, ganti jenis hurufnya aja ya. Pop flat, nah ini tinggal dikasih gradient ya. Memang tidak bisa kalau huruf dikasih gradient pakai ini. Ya, dia bisanya harus di klik mouse kanan, create outline. Ya, baru kasih gradasi. Ini gradasi, nah seperti ini. Nah, gradasinya ini satu-satu. Kalau mau di langsung satu baris, tinggal klik tarik aja langsung. Nah seperti ini. Ya. Beda antara yang tadi ini sama ini, sama yang ini. Contoh ada dua, jadi ya ada dua. Ya. Selamat datang Mbak Adenia ya. Ini review yang kemarin nih. Ini kemarin, jadi yang ini modelnya satu huruf, yang kalau yang ini modelnya ditarik satu kata satu gradasi ya, satu kata satu gradasi. Nah, seperti beda. Ada lagi ya, nanti lukisan apapun, entah yang kita gambar dari Illustrator, termasuk file foto yang kita download dari internet, itu masuk ke dalam huruf ya. Sebelum itu kita ke lain, masih objek ya, masih objek ya. Objeknya yang berikutnya adalah pengembangan bentuk ya. Contohnya kadang kita buat apa tuh? Kadang kita buat objek yang ingin banyak secara otomatis ya. Banyak gitu maksudnya. Di satu halaman isinya banyak. Contohnya kayak sertifikat, tiket ya. Nah, di Illustrator ada beberapa software ada yang software itu, saya stop dulu share screen. Jadi ada beberapa
software yang membuat hampir semuanya ya. Jadi beberapa software itu kalau membuat sesuatu yang banyak bisa pakai copy paste ya, paste 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 gitu ya. Seterusnya, oh ada Mas Munawar ya, ya selamat datang. Ada juga yang otomatis ya. Nah ini saya share lagi, saya share lagi. Contohnya kalau kita mau buat sedekat ini. Kalau kita contohnya mau membuat sertifikat yang background kertas halamannya itu banyak tulisan apa sih kegiatan misalnya gitu ya. Contohnya saya cara ngetik klik kotak juga bisa ya, misalnya ini kemarin apa hari pahlawan, hari pahlawan 10 November misalnya, 10 November 2021. Nah ini ya, saya kecilkan dulu. Jadi ingat ya, kalau tulisan itu kalau ngetiknya pakai kotak, dikotakin, kalau dikecilin dia nggak ikut ngetik. Beda kalau ngetiknya diklik satu kali, ketik hari 10 November 2021. Ini kalau ditarik dia membesar, beda ya. Jadi kalau pakai cara itu beda. Ya. Kalau ini kan enggak. Ini karena udah dikasih kotak paragraf istilahnya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau tulisan ini mau diperbanyak, ini hurufnya saya ganti, jangan yang tipis saja ya. Nah, ini contohnya. Saya dekatkan. Nanti kalau tulisan ininya mau diperbanyak, ya bisa pakai copy paste, bisa, atau pakai teknik yang lain, misalnya ini. Contoh kalau kita mau perbanyak pakai Ctrl D, tapi sebelum Ctrl D kita ditekan dulu Ctrl Shift Alt ya, ditarik. Tarik. Ini tekan dulu mouse-nya, baru tekan Alt, terus tarik. Ya. Nah, ini. Seperti ini. Nah, gitu ya. Pakai ini saya ketik ke sini ya. Jadi klik dulu, klik apa? Klik mouse ya, klik mouse di objek, lalu tahan itu, tahan di keyboard. Di keyboardnya apa? Ctrl Shift Alt terus geser objek. Ya, itu menduplikat dengan apa? Menduplikat dengan posisi sejajar. Nah, kalau udah seperti ini, ya, kalau udah seperti ini, tinggal di Ctrl D, nanti dia nanti akan hilang ya. Klik tahan, terus Ctrl Alt Shift, terus geser mouse-nya, lepas, terus Ctrl D. Ya. Ini Ctrl D ya, jadi banyak Ctrl D terus sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Itu cara pertama ya. Tinggal kalau berarti kalau ke kanan sama di blocking dulu atau terus Ctrl Shift ini. Nah, ya. Ini saya delete dulu. Ini jadi kalau saya ulang lagi nih, kalau mau ke kanan juga sama ya, tinggal di Ctrl D juga. Saya taruh kiri. Tekan dulu
Ya, tekan dulu mouse-nya di objeknya, terus Ctrl Shift Alt geser mouse-nya sini, terus terus Ctrl apa? Ctrl D aja. Ya. Jadi dia ke kanan. Ya. Tinggal dikasih kalau mau untuk background ya di apa opacity ini di ya. Nah, itu teknik teknik memperbanyak ya di software Adobe terutama tekniknya seperti itu. Ada juga teknik yang pakai alat ya, pakai alat. Contoh alatnya ada di transform ya. Ini ada transform. Ini transform. Ini ada di sini posisinya, kita preview. Ini ada angle. Ini kopinya ada berapa? Gitu ya. Kopinya mau 5 gitu ya. Nah, kalau ini kan berputar, tapi ini nggak usah. Ini dibuat 0 aja tadi kan. Oke, ini efek transform. Tadi dulu ya. Ulang lagi. Karena tadi udah di oke. Nah, ini di efek transform. Nah, ini kita pilihnya yang move-nya yang vertikal gitu ya. Ini kopinya 4. Nah, ini. Ya. Ini kalau untuk berputar ya, tapi kalau untuk pindah yang move, ini scale. Ya, kita pilih yang move. Nah, digeser aja ini. Ini previewnya diaktifkan. Tuh. Tinggal mau berapa? 10. 10. Ya. Nah, 10. Bisa. Stopnya dulu. Ya. Nah, segini. Udah di oke. Ya. Nah, dia tapi yang ini nggak bisa digeser nih yang ini nih. Nih. Ya. Dia ngikutin ya kemana apa utamanya pindah dipindah. Kalau dia ganti warna, kalau dia ganti warna dia ikut ganti warna. Itu teknik berikutnya. Yang berikutnya lagi nih saya Ctrl Z lagi. Ini satu nih. Ada juga yang model namanya blend. Ya, kalau blend itu butuh dua objek di objek kiri atau kanan atau kiri atas atau bawah. Yang penting ada dua objek yang tidak harus sama. Ya, ini saya copy paste. Ini taruhnya boleh di mana aja. Kalau mau di sini sini, kalau lurus lurus. Ya, kalau mau dibuat lurus, tadi pakai Ctrl Alt Shift. Ya, tarik lurus. Nah, ini nama alatnya namanya di sini alatnya blend, blend, blend tool ya. Ini tinggal ditarik sebetulnya. Ya, ini dicoba dulu bisa. Kalau itu biasanya pakai gambar ya. Blend ya. Untuk teksnya tidak bekerja dia. Kalau pakai blend maksudnya kalau kita buat garis banyak, misalnya gini. Nah, ini garis banyak, saya kasih warna hitam, warna warna merah. Ini saya copy sama yang seperti tadi. Nah, ini kita blend pakai ini, ditarik disentuh aja. Sini nih ada simbol sentuh, ini belum. Nah, ini kesentuh, baru tarik ke objek yang satu lagi nih. Seperti ini. Kita coba lagi nih di blend.
Nah, seperti ini. Kalau teks itu tadi kita coba tes. Memang tidak bereaksi dia. Memang teks tidak bisa. Teks tadi pakai yang kontrol shift ALT terus D ya, kontrol D sama efek transform. Nah, kalau ini garis memang bedanya kalau pakai blend ini lebih eh, variatif main warna dan bentuknya. Maksudnya gini, kalau kita mau buat garis garis kayak buku, garis horizontal kayak buku, ya ini bisa pakai seperti ini, blend. Nah, blendnya itu di double click ya alatnya. Nanti bisa diatur. Ini kan terlalu banyak. Pilihnya pilihnya yang step spesifik specify step ya, ini sih 200 makanya rapat. Coba kalau kita ganti 15 preview ya ini segini, atau 20 garis misalnya. Tinggal di preview nyalain lagi, nah ini 20 garis. Nah ini bisa kita atur ya, aturnya misalnya garis yang ini ya, jadi garis satu sama garis atas sama bawah itu boleh sama boleh tidak. Kalau sama seperti ini ya tebalnya, tapi bisa juga nggak sama misalnya ini warnanya, warna garisnya ya, ini warna garisnya orange, yang ini warna garisnya ya, tapi dipakai bukan pakai milihnya, jangan pakai ini ya, bukan pakai selection tool. Kalau pakai selection tool sama semua. Kalau kita pilih pakai direct, klik yang bawah, kasih warna merah. Dia jadi warnanya gradasi. Kalau yang bawah ini lebih tebal dari yang atas, garis tebal. Kalau yang atas kok nggak ada, pakai di Windows Stroke, ada di Windows Stroke ya. Kalau ini Windows Stroke, ya. Nah, ini ada stroke ini. Kalau mau ini show optionnya dibuka, kita pilih sebelah weight aja nih kalau mau dibesar. Nah beda kan, kelihatan ya, kelihatan kalau pakai blend itu bisa seperti itu ya. Atau yang ini juga, yang ini mau di garisnya mau dibuat pakai ini ya, garisnya mau dibuat warna putih yang bawah ya, sebenarnya dikasih warna putih dia jadi seperti ini. Nah, memperbanyak objek ya. Jadi bedakan mana yang harus pakai teks, mana yang pakai objek ya. Kalau gambar bisa dipakai objek yang tadi masih bisa. Terus di untuk memperbanyak, kalau udah berbanyak ini bisa dirubah tadi. Kalau ini kan dia tidak bisa dirubah-rubah ya karena teks. Kalau ini bisa dirubah, misalnya maksudnya dirubah-rubah seperti apa. Kalau ini kita geser titiknya pakai direct selection sedikit aja, segini nih. Nah, seperti ini yang bawah tidak bisa ngikut dia. Jadi kalau ini dibuat lengkung, kalau dibuat miring, dia seperti ini. Kalau dibuat lengkung, contohnya kalau lengkung pakai apa? Kalau titik ini mau dibuat lengkung, klik satu kali, ada di atas ya. Kalau mau cepat nih, klik. Nah, seperti ini. Kalau ini kita geser, tangannya, dia akan ngikutin gerakan yang bawah, tapi tidak. Ya. Beberapa hal juga bisa dipakai untuk background atau ornamen pinggir ya. Ornamen pinggir maksudnya frame ya. Itu bisa kalau untuk buat sertifikat ya, atau bentuk-bentuk tampilan yang butuh pinggirnya gitu ya. Contohnya ini
Contohnya kalau kita mau buat eh, apa frame ya, frame gitu kan. Kalau frame itu kan yang ada yang garis-garisnya banyak ya. Di sini itu bisa kita pakai ini blend. Buatnya boleh pakai eh, garis dulu atau pakai ini juga bisa ya. Titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini. Terus dibuat lengkung ya, kan sudah tahu ya. Buat lengkung pakai ini. Diklik semuanya garisnya, seleksi atau satu-satu juga bisa, terus pilih supaya lebih lengkung ya. Ini dibuat lengkung juga. Nah, seperti ini. Nah, ini kita duplikat ya, duplikat jadi dua, copy paste aja, terus di copy paste aja, terus dibalik. Tool untuk membaliknya mirror ya. Di sini ada ini ada reflect ya, double click. Nah, ini reflect yang ke bawah atau ke samping ya. Ini kan ke bawah, ini vertikal sama, ini tinggal di aja, ini kan balik, kemudian oke. Nah, ini contohnya kita taruh di sini. Terus kita blend ya, kita blend. Blendnya boleh begini, double click ya. Kalau nggak nyala kita tarik dulu. Ini biasanya kita sampai ketemu, terus lepas ya. Tinggal di ini dicek ya. Ganti stepnya, ini satu ganti 5 ya. Terus dibuat banyak aja, 15 misalnya. Nah, ini biarkan aja dulu, nanti kita ubah manual, ini ngikutin ya. Ini oke dulu misalnya 20 ya. Oh, 20. Oke. Nah, sekarang kita geser, kita tes geser. Gesernya jangan pakai ini ya, pakai ini geser. Klik sini, kita pilih ini, baru kita geser. Kita gesernya manual aja. Kelihatan kan? Ya. Atau tidak harus sama bentuknya ya, kiri dan kanan tidak harus sama. Ini contoh, contoh aja. Saya kreasi sendiri bentuk-bentuknya, tapi biasanya dua garis yang berbeda. Kalau kurang itu dirubah aja bentuknya. Yang ini mau dirubah, jadi bisa merubah kiri kanan. Atau diputar. Nah, dia mempengaruhi itu bentuk seperti ini. Misalnya tinggal kasih warna, warnanya mau seragam seperti ini, atau yang tadi kayak gradasi. Kalau ini warnanya sama, apakah warnanya mau putih.
ini ya, atau dibalik misalnya ini warnanya gelap ini, nah dua warna gini boleh ya. Tinggal di copy jadi berapa ya, kiri kanan atas bawah, tinggal di copy, tinggal diputar aja jadi bagian bawah, atau buat lagi yang eh, bentuknya beda ya, atas bawah sama, kiri kanan sama. Jadi nanti kita tahu cara buatnya. Nah, contoh banyak objek dengan blend atau dengan lagi tadi efek transform ya, efek transform. Sama untuk yang teks tadi modelnya bisa juga pakai Ctrl D ya, ditahan Alt taruh sini terus Ctrl D ya, Ctrl D. Itu contoh apa, memperbanyak objek dengan apa tadi, Ctrl D, efek transform sama blend. Itu teknik di Illustrator. Nah, selain itu juga kita bisa membuat objek dari alat, bukan objek sebenarnya, mewarnai ya, mewarnai sesuatu ya, pakai alat namanya yang di sini ada mesh ya. Mesh itu dia sebetulnya kayak apa ya? Itu kan kita pernah buat bendera ya. Untuk dia kayak arsiran, kayak kuas ya sebetulnya. Contohnya gini, kita buat warna ini, sih warna ini seperti ini, terus kita kasih mesh ya ini, terus kita klik aja ini, klik sini ya, klik sini sekali ya, beberapa tergantung keinginan ya, atau kita sejak sini, terus ini satu lagi, ini satu lagi ya, pengen numpuk. Nah ini kita geser-geser pakai ini, diklik satu kali, kita kasih warna, titiknya ini kita kasih warna, misalnya ini warnanya gelap, 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 gelap. Ya. Terus ini, yang ini kita kasih lebih terang, lebih terang. Saya juga pakai saya seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Jadi kayak gelombang ya, kayak gelombang. Lagi juga bisa warna yang lain. Gelombang. Modelnya ini seperti memang diarsir kayak di Photoshop ya. Jadi kalau ini namanya mesh. Kalau mau diedit bentuknya, misalnya ini mau jadi kayak apa sih? Seperti ini.
tinggal dibenerin bentuk-bentuknya. Makanya basic merubah-rubah objek itu harus harus menguasai ya. Nah, ini bisa dirubah lagi titiknya. Tinggal kecil, copy dua, tinggal dikasih objek di tengahnya, misalnya contohnya. Nah, ini contoh aja, tinggal diperbaiki, tinggal dikasih teks ya. Kalau ini mau dikasih arsiran lagi ya nggak apa-apa, kalau dikasih arsiran ya buat lagi kayak tadi ya. Ini kasih warna lagi, ini lebih gelap, ini lebih gelap supaya nggak numpuk. Ini hasilnya lebih apa, di gelap, ini lebih gelap lagi. Nah, ini contoh berubah gambar, membuat apa, warna-warna pakai mesh ya, mesh. Nah, itu contoh. Ya, terus kalau misalnya ini di grup dulu ya, di grup dulu di objek ya, Ctrl G atau di objek grup ya. Terus baru kita kasih teks, kita kasih teks kemarin ya, teks sini, selamat, tinggal dikasih warna putih, tinggal ditaruh aja, tinggal ditaruh. Kalau ininya mau digradasi teksnya, tadi di convert outline, terus kasih gradiennya klik satu kali, taruh seperti ini. Teksnya mau terang gelap lagi ya silakan ya. Nah, seperti ini modelnya. Atau ini mau digelapin sekalian, mau gelap. Nah, seperti ini. Kurang gelap. Nah, seperti ini. Tinggal dikasih, kalau mau itu tinggal dikasih garisnya ini seperti nggak ada kan, garisnya warna putih. Nah, seperti ini. Ini contoh buat gambar ya. Ini tadi ada campuran warna, kombinasi. Pokoknya ini karena udah bisa warna, jadi kita sering-sering kombinasi lagi pakai warna. Sama pernah apa tuh, lingkaran juga, stiker ya, pernah lihat kan stiker ya, stiker dikasih garis putih, ini tebelin stikernya,
Terus ini satu warna aja. Terus ini kita potong ya. Cara potong, ada cara potong lingkaran ini. Alatnya ada di sini ya, di scissor, knife ya. Kalau knife itu garisnya nggak lurus ya, bebas gitu ya, prinsip potong. Kalau scissor satu titik yang berbeda posisi, misalnya scissor kayak gunting sini sama sini. Nah, potong, baru potong. Ya. Nah, kita potong bagian atas, misalnya sini scissor, scissor, kita potong kan, potong kembali. Balik putar, putar, putar. Tinggal dikasih apa tuh, kasih shadow ya, kasih shadow supaya copy paste aja ya, ini di agak dibuat gelap, garisnya dibuang, baru di ini tumpuk, ditarik besar aja ya supaya dia kelihatan shadownya. Garisnya ke besar. Ya, diolah lagi supaya dia udah itu ya, cara merubah objek. Tadi ada gunting ya, jadi gunting tadi beda emang sama kalau penghapus, dia seperti menghapus kayak kita makan jadi coak ya. Ini kayak ini misal apel ini apel kita coak ya, ini kita geser, ini apelnya kita coak kayak ini juga bisa, ini kita besarin nih size ini coakannya. Nah kayak gini kita klik aja nanti dia nyokin, yaitu penghapus ya, besaran apple, apple kalau besar ya, ini cok segini segini misalnya. Itu pakai penghapus. Kalau kalau apa, kalau ini yang knife, pisau ini seperti kita motong gitu ya, kayak cutter gitu ya kan. Kalau lurus pakai penggaris, kalau nggak pakai penggaris ya dia nggak begitu lurus. Ini contohnya pakai ini saya mau potong garisnya nggak kelihatan. Garisnya kalau dipotong pakai pisau ya bisa bebas, mau potongnya kayak apa, mau ini tuh ya dia kepotong ya. Kalau mau buat apa sih, apa ayat ini bebas ya, ini bebas. Buat logo atau apa gitu bisa diaplikasikan pakai pisau knife. Itu teknik memotong ya, memotong tadi, memotong ya, berubah bentuk yang ngasih warna si ya. Ada hal-hal lain misalnya, contohnya kalau kita mau kayak di Photoshop ya, tapi
kita kadang nggak pakai Photoshop, kita semaksimal mungkin pakai Adobe Illustrator ya. Misalnya ada produk yang kita tampilkan di poster ya, kita buat poster kegiatan event gitu ya, poster musik, lomba atau seminar yang kayaknya butuh foto, masukin foto orangnya atau foto produk atau foto apapun gitu ya, itu tapi kita perlu cropping backgroundnya. Nah itu di Illustrator memang tidak ada alat untuk cropping, tapi kita pakai alat namanya Max ya, itu bisa kita hilangkan backgroundnya. Itu mudah-mudahan sesi kelima ya nanti kita bahas. Ini sesi yang hari ini cukup ya, minggu hari sekarang Senin ya, Jumat ya. Mudah-mudahan Jumat kita bisa ke sesi 5. Semoga lebih banyak yang join ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan yang hadir di Zoom ditulis aja, diketik. Mas Bowo nggak join lagi tadi ya, keluar katanya salah paketan ya. Bisa ya salah paketan. Bagaimana Mas Rian, Mas Munawar, Mbak Adenia, ada hal yang perlu ditanyakan tadi materi tadi di Zoom ditanyakan, silakan. Kalau bisa juga ditanya di itu sih. Kalau bisa ada kasus-kasus ya, misalnya kita lagi buat ini bagaimana penyelesaiannya ya supaya bisa begini bentuknya gitu ya. Itu kan kasus. Memang harus buat sesuatu ya. Buat sesuatu yang sederhana atau yang memang lagi kita buatnya sulit gitu. Jadi solusi masalahnya ada gitu. Biasanya cepat itu kita paham. Ada pertanyaan? Cukup, Mas Rian, Munawar, Mbak Denia, silakan kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini. Silakan di chat aja. Bagaimana? Cukup materi hari ini? Ya, bagaimana? Yang sudah ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Halo, Mbak Nidia, Mas Rian, sama Mas Munawar, cukup? Ada pertanyaan? Saya tunggu. Kalau tidak ada pertanyaan, oh iya, terima kasih Mbak Ninia ya, semuanya yang sudah join malam ini. Nanti sesi berikutnya 5 hari Jumat, jamnya sama ya. Nanti saya kirim linknya. Semoga bisa gabung lagi, sukses dan sehat-sehat selalu. Terima kasih.